Jemaat, di pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, datang berkuasa penuh bagi kami, dan biarlah firman yang kami dengarkan ini menjadi kudus di dalam kehidupan kami yang mendengar pada saat ini. Bersihkanlah kami seluruhnya, agar kami dapat melakukan apa yang Bapa perintahkan lewat firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai yang ke-12 yang bunyinya begini. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Siapakah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumbangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyapnya penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian jauh firman yang kita dengarkan bersama. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita patut bersyukur karena kita masih dapat berjumpa lagi dalam ibadah ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersaksi kita dengan tema Roh Kudus menuntun gereja untuk bersekutu. Pertanyaan bagi kita, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus dalam kamus Alkitab berasal dari kata Ibrani ruah dan kata Yunani pneuma, berarti napas atau angin, dan terjemahannya dengan roh yang menunjukkan kuasa pemberian kehidupan yang tak terlihat. Jika digabungkan dengan kata kudus, maka kuasa itu dikatakan sebagai yang ilahi. Meskipun kombinasi 2 kata tersebut hanya tampak 3 kali dalam perjanjian lama, Yesaya 63 ayat 10 dan 11, Mazmur 51 ayat 11, roh dalam Kejadian 1 ayat 2 adalah kuasa Allah yang dengannya Allah menciptakan alam semesta. Itu adalah roh yang menyemarakan persekutuan dengan pengharapan masa depan. Yehezkel 11 ayat 14 sampai 21. Di dalam perjanjian baru, khususnya Injil-Injil sinoptis, pembicaraan tentang Roh Kudus muncul pada kelahiran Yesus, Matius 1 ayat 18, Lukas 1 ayat 35, dan baptisan Yesus, Markus 1 ayat 8. Dan bahwa Roh Kudus bekerja dalam pelayanan Yesus melawan kuasa-kuasa jahat, Matius 12 ayat 28.
Setelah kebangkitan Yesus, Roh Kudus menjadi penopang semangat misioner jemaat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sebagaimana dijanjikan Yesus. Lukas 24 ayat 49. 50 hari setelah Paskah, Kisah Para Rasul 2 ayat 1, atau pada malam Paskah, Yohanes 2 ayat 22, Roh Kudus turun. Roh Kudus bekerja melalui gereja. Karena itu secara keseluruhan kitab Kisah Para Rasul menceritakan tentang pimpinan Roh Kudus dan atas para rasul dan para pemberita Injil. Dan bacaan kita pada Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 berbicara tentang perjalanan pemberitaan Injil Paulus di Efesus. Di Efesus, Paulus bertemu dengan orang-orang yang sudah mendapatkan pengetahuan dasar tentang iman Kristiani, namun mereka belum menerima Roh Kudus. Pada kondisi ini, Roh Kudus yang membuat seseorang lahir baru dan menjadi milik Kristus. Maka Paulus memberitakan Injil kepada mereka dan mereka percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus turun atas mereka sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Injil memang harus diberitakan kepada semua orang, yaitu bagi mereka yang belum mendengar, tapi juga bagi mereka yang belum memahami bahwa perlu diperbaikan dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab hanya melalui Kristus saja kita diselamatkan dan memiliki hubungan baik dengan Allah. Karena itu para murid harus menaati apa yang telah diperintahkan sebelum ia naik ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Pasal 1 ayat yang ke-8. Begitu banyak nama, tempat dan kota disebutkan dalam kitab ini. Mungkin dimaksudkan untuk menceritakan bahwa kabar baik memang benar-benar tersebar ke seluruh penjuru bumi. Konflik dengan orang Yahudi terjadi ketika beberapa pemimpin Yahudi menolak berita tentang Yesus yang diberitakan para murid. Pasal 4 ayat 1 sampai 33, 7 ayat 11 sampai 59. Tetapi itu bukanlah masalah penting, akan tetapi masalah yang paling serius yang dihadapi gereja mula-mula adalah ketidakpengertian mereka bahwa semua orang dapat menjadi pengikut Yesus tanpa perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Untungnya pemahaman ini berubah ketika Petrus melaporkan peristiwa itu kepada gereja di Yerusalem. Pasal 11 ayat 1 sampai ke 18. Dan segera digelar sidang itu. Semua yang hadir setuju bahwa Roh Kudus memang telah memimpin mereka menjangkau baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dengan kabar ini, seluruh tanggung jawab kita sebagai gereja, maka kita semua punya tanggung jawab untuk menguji hal itu secara bersama-sama dalam tugas dan bersaksi kita melayani seperti tertulis dalam kitab suci bahwa setiap orang harus mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan telah bangkit naik ke surga, sudah duduk di dalam kerajaan Allah. Dengan iman itu berarti semua orang telah menerima Yesus Kristus sebagai golongan orang yang telah diberkati. Bapak, Ibu dan saudara-saudari jemaat yang berbahagia, dalam ayat 2-4 dikatakan, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengarkan bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes
adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi ada kekuatan Allah yang besar yang diberikan dan telah dipesankan oleh Yesus bagi kita semua, yaitu Roh Kudus yang menjadi kekuatan pemersatu persekutuan yang kokoh bagi kita semua di dalam tanggung jawab bersaksi dan melayani yang harus kita lakukan di dalam kehidupan tiap-tiap hari kita. Ketika Paulus memberikan tumpangan tangan pada ayat yang ke-6, atas mereka turunlah Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan nubuat. Ini memberikan isyarat bahwa jaminan daripada Allah bagi umat yang telah berkenan menyampaikan bahasa roh dan bernubuat, meneguhkan mereka semua dalam tugas bersaksi dan melayani. Jadi pekerjaan bersaksi dan melayani adalah pekerjaan yang sangat penting bagi kemuliaan Tuhan, dan persekutuan menjadi utama bagi semua antara kita dengan Bapa di sorga. Lewat ikatan kuasa Roh Kudus itu sendiri dan bagi kita di dalam persekutuan yang kecil, yaitu keluarga, maka persekutuan pemberkatan nikah yang telah diberikan oleh Allah bagi kita menjadi kekuatan persekutuan yang utuh bagi semua orang percaya. Jadi bagi suami istri yang sudah diberkati harus menguatkan seluruh iman percaya dan sikap beriman mereka bahwa tidak boleh ada perpisahan atau tidak boleh mengalami putus asa, tetapi persekutuan dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Dia, maka kita dituntun untuk menunjukkan sebuah kasih karunia dan damai sejahtera, yaitu kehidupan keluarga yang bahagia. Tetapi bagi keluarga-keluarga yang berantakan di hari ini juga sebagai saudara seiman, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk bertobat dan kembali dalam persekutuan kudus Allah itu, yaitu pemberkatan nikah. Allah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lain di balik itu. Dan bagi perempuan dan laki-laki yang merebut istri dan suami orang, di hari ini juga hamba katakan kepadamu, bertobatlah dan lepaskanlah suami dan istri orang lain, agar mereka kembali kepada keluarga yang diberkati. Dan kalian juga akan diberkati dengan calon-calon istri dan calon-calon suamimu yang baru. Dan kita harus kembalikan segala hukum Allah dalam kehidupan kita, karena dari situlah kesaksian kita hidup dan berkenan kepada Bapa di sorga. Dan bagi persekutuan adik dan kakak, hidup penuh dengan damai sejahtera. Persekutuan yang dibangun oleh orang tua harus dijaga dengan benar dan tidak boleh satu mencela yang lain. Dan bertobatlah kembali dalam ajaran dan pesan Tuhan lewat juga pesan orang tua kekasih kita. Saudara-saudari yang kekasih, dari situlah berkat mengalir. Dan bagi mereka anak-anak muda yang putus asa, kecewa karena putus cinta, sadarlah bahwa kamu ada dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai milik kepunyaannya. Dan janganlah biarkan kuasa Roh Kudus meninggalkan kamu. Tetapi di dalam proses membangun dan mendidik diri sebagai laki-laki dan perempuan dewasa, siapkanlah diri untuk menerima jodoh yang terbaik dari Bapa di sorga. Jadi jangan putus cinta bukan selesai membangun masa depan, tetapi putus cinta adalah awal dari memulai teman yang baru atau jodoh yang baru yang disiapkan oleh Allah. Dengan sikap beriman itulah, anak-anakku, berubahlah dan sadarlah bahwa Yesus Tuhanmu mengenal engkau dalam kandungan ibu sampai masa pacaranmu. Dan berbuatlah baik. Tetapi yang sudah merasakan bersalah, bertobatlah dan janganlah berbuat yang salah kepada Tuhan.
Karena seluruh tubuh kita semua adalah milik Tuhan. Kita hanya pemakai saja. Dan kalau kita melakukan yang salah harus mohon ampun dari Tuhan. Agar persekutuan kita dengan Tuhan tidak berubah. Dan dari persekutuan itu kita semua diberkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong kita semua menopang persekutuan yang utuh sebagai bagian yang harus kita kerjakan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Alam semesta juga menegakkan kemuliaan dan hukum-hukum Tuhan di dalam sejarah hidup beriman kita sehari-hari. Haleluya. Amin.